Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat Rema dimanapun Anda berada. Hari ini Sabtu 28 Juni 2025. Peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Renungan hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara-saudari pernah melihat bagaimana ketika ada peristiwa tertentu, seseorang menanggapi dengan reaktif. Ketika menghadapi sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, terutama ada orang yang bereaksi secara berlebihan, kadang emosional, kadang tidak berpikir matang terhadap satu peristiwa itu. Kadang ia marah menghadapi peristiwa itu. Tapi hari ini saudara-saudari sekalian, kita murid-murid Tuhan diajak belajar bersama dengan Bunda Maria, yang hari ini kita kenangkan hatinya yang tidak bernoda. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Bunda Maria bersama dengan Bapak Yusuf, bersama Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tetapi ketika mereka kembali ke rumah, ternyata Yesus masih tertinggal. Dia belum sampai rumah. Dikiranya oleh bapak dan ibunya, Yesus bersama dengan saudara-saudara, dengan tetangga yang lain. Ternyata tidak. Maka mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Setelah perjalanan 3 hari, ketemulah Yesus di bait Allah. Dan pada saat itu, dengan hati cemas, dengan hati gelisah, mereka menyapa Yesus. Tetapi Yesus kemudian justru mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Saudara-saudari sekalian, sebagai orang tua, Maria dan Yusuf tentu bisa bereaksi macam-macam. Tetapi hari ini kita mendengarkan bagaimana Maria itu bereaksi dengan sangat tenang. Demikian juga Bapak Yusuf. Injil mencatat dengan sangat baik. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria diceritakan secara khusus bagaimana ia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menyimpan perkara di dalam hatinya tentu bukan berarti dia sedang menumpuk masalah, sedang memendam berbagai macam masalah. Tidak. Yang dimaksudkan dengan menyimpan perkara di dalam hatinya adalah merenungkan peristiwa di dalam hatinya, memahami lebih dalam apa yang terjadi dengan peristiwa itu, dan juga pada akhirnya menyerahkannya peristiwa itu kepada Allah. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar bagaimana Bunda Maria itu tidak terburu-buru di dalam bereaksi terhadap situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah, tetapi justru ia berusaha untuk merenungkannya dan mencari hikmat di balik peristiwa itu. Bunda Maria juga tidak mengeluh, tidak membesarkan perkara itu dengan membicarakan kepada banyak orang.
Dia juga tidak menambah-nambah apapun tentang peristiwa itu. Dia tidak marah, tetapi dia justru menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Maka di sini kita juga melihat bagaimana Bunda Maria itu tenang, bersukacita, dan dalam situasi yang sulit, dia tetap bertanggung jawab atas tugas perutusannya. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita belajar hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Ia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudari sekalian, saya mau mengajak, mari kita bersama-sama belajar dari Bunda Maria ini. Lebih-lebih ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa, keputusan-keputusan yang seringkali berbeda dengan keinginan kita. Mari kita tetap bersukacita, tetap tenang dalam segala peristiwa, dan kita merenungkannya di dalam Tuhan. Kita adakan percakapan batin, dialog dengan Tuhan, dan akhirnya kita serahkan peristiwa hidup kita itu hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengarahkan, yang menuntun hidup kita. Semoga Allah memberkati kita semua untuk itu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.